Ikut itu nyanyi. Iya, karena suara saya yang paling bagus. Benar. Dia butuh suara saya. Benar. Biar aku jadi bagus. Benar, Ya kakak. benar gila. Iya. Kamera ya. Iya. Dennis emang lu suka nyanyi? Suka, emang bakat saya dari lahir emang nyanyi sebenarnya. Benar. Gitu. Suara saya suara emas. Bener. Kan denger kan, nggak pakai autotune loh. Nggak pakai autotune Iya, loh. ini nggak. Kalau Ini ini nggak. nggak pakai autotune, ini berkat di apa di latih Biasa, vokal, biasa. Pisau dong biasa. Iya, tapi lo biasa kan sama Astrid kan? Iya benar, sama Bunda nyanyinya di tepok-tepokin tangan ya. Tempo Iya, ya kan. tempo. Karena dia dulu otot tempo terus ya kan. Diomelin Bunda, temponis, ayo. Coba Satu. pala. Pala bapak kau. Mesti Pala. tepok-tepokin. Pala bapak kau. Pala Pala bapak kau. Mulut lo lamis. Gaya lo song artis. Tuh, nggak pakai autotune guys. Beneran tahu suara gue nyata bagusnya. Tapi ya gitu mesti tepok-tepokin. Kalau di tempat latihan vokal kemarin pas ambil suara si Bunda di depan Yang Udah kayak ngajak, anak TK. yang ngajak nyanyi siapa nih yang ngajak? ya ngajak nyanyi ya. Ya, kita Iya, dia lah, iya. mereka lah, kita lah. Oke, interpretasi makna lagu, arti lagu dari lagu itu apa? Apa ya? Lagunya ya buat semua orang sih, buat umum, tidak menunjukkan kepada salah satu pihak manapun Iya. gitu. Jadi kalau dia tersinggung ya terserah dia. Kan udah ada disclaimer-nya. Iya di depan ya bahwa semua tokoh atau cerita dalam video klip ini hanya fiktif belaka. Kalau ada kesamaan, yaitu hanya kebetulan semata. Udah ada disclaimer di awal. Banyak yang kesamaan, berarti banyak yang relate nih di dunia nyata. Berarti itu cuman kesengajaan berarti. Ketidaksengajaan, tapi memang lagu ini adalah sebuah kritik sosial, tapi bukan untuk satu orang. Buat banyak Untuk orang. orang yang memiliki sifat-sifat seperti yang ada di dalam lagu ini gitu. Gitu. Apa sifat apa misalnya? Sifat Curas. ya, banyak kan orang yang culas kan? Iya banyak. Dan- Sifat orang yang suka memeras. Betul. Dan Banyak. premanisme. Kita Premanisme. harus berantas premanisme. Karena ini kan umum kan terjadi banyak. Terus ada Iya. lagi sifat-sifat flexing. Flexing, tapi ternyata barangnya KW. palsu. Nggak boleh. Mendingan kayak pakai gitu. produk lokal. Betul. Underwear gue GT Man. Emang iya kak? Iya dong. Lokal, ya kan? Lokal. Harus. Terus abis itu ciri-ciri hal seperti yang suka ngamuk-ngamuk, marah-marah. Banyak kan orang-orang yang begitu kan? Banyak, Dan premanisme. Premanisme. Ciri-ciri lagi untuk orang-orang yang apa ya di lagu kita tuh ya? Yang apa? Soborju. Soborju. Iya, sok kaya tapi enggak. Hidup mah biasa aja, jangan dipaksain. Ya apa Nanti adanya susah sesuai dengan sendiri, kantong iya kan? masing-masing. Iya. Dan buat orang-orang yang suka pencitraan, tapi ternyata dirinya adalah orang yang munafik juga, itu lagu ini termasuk. Oh iya benar-benar. Mendingan jadi diri sendiri, mendingan orang lihat Dennis ya begini, gue ya begini, tapi kita tidak jadi orang lain. Benar, jadi Karena nggak beban juga benar, hidupnya. suatu saat orang lain tetap melihat kebusukannya tidak sesuai dengan pencitraan kita, misalnya kita pencitraan nih, kan jadi akhirnya repot sendiri, ya kan, mesti bingung deh. Lagian capek kali hidup pencitraan di sosmed mah ya kan. Iya. Kan pasti akan ketahuan juga boroknya. Kan kita hidup di depan pabrik ya. Iya, sosmed. apa adanya. Apa adanya paling enak. Karena sekali orang berbohong akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan-kebohongan selanjutnya. Berarti jadi kebohongan bertubi-tubi tuh ya. Bertibu-tibu. Tibu-tibu. Bertibu-tibu. Ketika lo lihat artinya lagu-lagunya, kata-katanya, lo setuju ya? Setuju kenapa? Ya kata-kata lagu-lagu itu. Ya nyanyi bersama. Kalau nyanyi bersama berarti setuju dong. Hidup ini Jadi memang keras, men. Kerja keras untuk beli beras, men. Tapi kita jangan sampai culas, men. Uang orang juga jangan lo peras, men. Ya benar gitu liriknya. Jangan sampai peras orang, nggak boleh. Karena pertanggungjawabannya di akhirat, coy. Tapi modelnya kok ya itu Papi sengaja ya model begitu Papi. Oh enggak. Enggak sengaja. Tapi Emang mirip ya? Kayak di jam Emang mirip? Masa sih? Beda lah. Beda lah. Beda. Perasaan kalian aja sih. Sekarang kalau baju itu emang hak cipta seseorang. Oh, punya dia aja yang ciptain. Enggak dong, enggak. Itu kan baju itu dijual bebas. Iya benar. Iya, semua orang kemarin gue pernah ada lihat tuh ada tukang parkir make di Blok M. Iya benar, Iya pakai kan? juga di Iya. Kemayoran kan juga ada. Iya, Ada linknya. soalnya kan Iya. gue kan juga udah pernah nge-upload di IG gue tentang baju ini, jadi udah banyak yang beli. Kan gue Iya. ngebantu UMKM. Iya. Biar aku produknya. Terus tadi dia bilang siapa suka preskon. Banyak yang suka preskon, kali Hotman juga suka preskon. Nah ini yang Dennis tukang preston juga. Gue juga. Oh iya. Gue juga. Oh iya benar. Semuanya tukang preskon. Iya. Kan ada kata-kata yang liriknya Yonglex apa tuh? Banyak preskon apa sih itu ya? Lupa ya.
Apa Ke laut aja, banyak preskon ke laut aja gitu kan. Berarti iya. Yonglex juga ngatain lu juga. Ya tolong aja sih Yonglex. Iya, Yonglex kan tapi nggak apa, sebelumnya ya kita enggak. ya. Iya sih, gue mah profesional. Cuma Iya. kan emang Yonglex sebelumnya pernah ngatain gue. Apa lu dibilang apa? Dibilang katanya gue sampah masyarakat. Makanya, ya gue profesional aja. Iya, 2 tahun yang lalu lu dibilang sama masyarakat ya sama dia. Iya, jangan tahu gue sekarang idola masyarakat. Tapi kan mendingan begitu kan, orang nggak usah pencitraan. Tapi akhirnya walaupun dia dulu public enemy, tapi sekarang jadi Idola masyarakat. public figure Oh, ya iya, kan. Daripada soal pencitraan ternyata akhirnya jadi public enemy kan. Iya, benar. Tapi kalian gimana? dengan lagu ini. Nggak ada kesulitan karena saya nyanyi dengan percaya diri. Jadi nggak ada sulit-sulitnya. Kesulitannya kok vokal director nih sulit. Oh, iya. Kali ini vokal directornya gua nih. Tadinya Karena yang iya. waktu lagu Tuti vokal directornya udah mengundurkan diri. Bawa soal Oh iya, kok nggak ada ya? Enggak, dia nggak mau. Karena Ih, serius? iya Jangan karena banget. Bowo itu kan nanganin Raisa, Afgan, terus apa Ziva, Tiara Andini gitu kan. Waktu lagu Tuti kan nanganin Dennis tuh. Naik pangkat dong nanganin Iya. gua. Pas yang bala papaku dia nggak mau, mungkin emang lagi sibuk nih. Oh iya, gua jadi Atau- nyakitin Atau trauma. Iya. Jangan Bowo jangan lo hujat ya. Enggak. Tapi Dennis kan juga dulu sempet agak ada komplain nih sama Mas Uya Iya. dan Mas Uya. Itu gimana sih Dennis akhirnya sudah dulu kan pernah. Iya, Tahun yang dulu lalu ya? Bapak nggak tahu tahun lalu ya. Kita Tahun lalu. kayain dong. Ryan Berantem. Gue pokoknya berantem sama lo tuh abis gue anniversary pernikahan sama Astrid. Oh, gitu? Berarti bulan Mei ya? Mei Bulan akhir tuh gue Mei, mulai iya, lo iya. mulai ribut sama Kita gue tuh. bikin perayaan dong. Udah lewat Mei, nanti 2 tahun perayaan Oke, berantem nanti Dennis 2 tahun Mauya. kita perayaan Tapi preskon. akhirnya bisa berkarya bersama membuat sesuatu yang bagus gitu yang sangat menghibur. Itu gimana sih Kak Dennis? Ya senang-senang aja, dia beruntung lah bisa dapat saya sebagai duetan penyanyinya. Karena dengan gue bisa mengorbitkan Dennis, seorang Dennis yang ibaratnya kalau ngomong itu kayak mercon kan. Orbit ke bulan Iya. kali. Tapi dia bisa nyanyi, artinya gue produser handal. Yofi Widianto aja belum bisa loh, belum tentu bisa loh ngenanganin dia. Siapa? Produser terkenal lagi Ahmad Dhani. Siapa lagi? Meli Guslow. Coba nanganin Dennis, pasti mundur. Ya kan? Jadi gue udah bisa kan? Bisa. Jadi gue udah ya boleh lah jajaran produser terkenal Indonesia. Ya. Iya, yang penting ditepok-tepokin gue bisa. Apa mungkin karena kalian berdua punya keresahan yang sama jadinya bisa berkarya bersama juga? Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau dibilang-bilang nih jujur nih, waktu tahun lalu itu gue sih sama Dennis nggak terlalu kesel. Yang kesel tuh Astrid ya, Trit ya. Benci banget sama dia gitu. Iya tuh, mau Iya. dilaporin gue dulu. Tapi kan intinya akhirnya Padahal muka gue yang dipajang di Videotron. Muka gue lagi bengkap, ingat nggak lo? iya. Muka gue lagi Ya sakit makanya gue gigi. nggak mau ngelaporin lo. Iya. Iya kan? Karena kalau gue laporin lo kan lo laporin gue. Masa muka gue lagi sakit gigi dipajang di Videotron. Parah banget. Gara-gara itu kali gue berat jodoh ya. Oh, iya. Lo jadi kerugian imaterial lagi 20 miliar. Iya, kerugian imaterial. Tapi nggak apa-apa, tapi intinya adalah kan jadi abis itu kan intinya lo yang datang ke apartemen gue duluan lagi abis itu ya? Gue kontak dari si Igun. Dari Ivan PDW. Gunawan. Jadi Enak aja masa dulu gue datang tiba-tiba. ceritanya dia nelfonin gue udah gue nggak angkat-angkat karena kita udah memutuskan sama Astrid sekeluarga udah nggak mau ngelanjutin dia lagi. Ngelanjutin Dia gua berkoar-koar seminggu udah nggak tanggepin kan. Terus akhirnya gue telepon gak diangkat, akhirnya gue suatu hari terima telepon dari Ivan Gunawan. Ternyata lagi sama dia kan gue angkat. Terus dia minta maaf, terus minta ke rumah gue. Seminggu kemudian ke rumah gue, udah habis itu baik-baik aja. Tapi nggak dekat habis itu. Ya, Karena kita kan gak ada kasus nipu-nipu apa segala macam. iya, benar. Tapi Iya. habis itu yang kita dekat tuh gara-gara kita di Amerika ya Di kan. Amrik, iya. Waktu itu lagi gue gak jadi kawin, terus segitu gue kabur, terus gue telepon dia pas lagi di Amrik. Gitu. Bulan puasa kemarin. Bulan puasa ya, pas Terus puasa. gue jemput, matanya Iya. sembab tapi gue bilang nangis ya enggak katanya gitu. Enggak, kagak nangis. Sembab gara belum tidur itu. Oh, iya. Check-innya kan jam 2. Mas Uya sebagai penulis lagu tentunya Iya. kan dalam setiap karya tuh ada inspirasi Iya. atau enggak pengalaman lah dari Iya. karya itu. Ada nggak? Nggak tahu ya, gue paling senang kalau nulis lagu dari fenomena ada pengalaman pribadi atau fenomena yang ada. Jadi nggak usah susah. Gue malah lagi rencana pengen nulis lagu judulnya Kau Harus Jadi Istriku. Iya. Bagus Gimana tuh sih Kak, lagu itu? Kita buat semalam. Iya. Bagus tuh Kak. Ya, Kau Harus Jadi Istriku ya. Next song. Itu lagu itu ditujukan kepada seluruh laki-laki yang pengen menikahi seseorang tapi perempuannya nggak mau, bahwa jangan dipaksa. Jadi ini kan banyak terjadi kan, pasti lo pernah nggak pengen kawin sama orang tapi orangnya nggak mau, gitu. Iya. Kau harus jadi istriku, pokoknya kamu harus mau, ku kan peduli. Kau harus mau. Oh ya udah apa lagunya udah gitu lah pokoknya. Udah. Ya.
Ini Dia yang lagi- ditujukan buat si Dennis kan? Enggak, bukan. Oh, enggak. Kalau intinya di dunia ini juga tinggal perempuan dia, gue nggak mau. Dia cukup jadi teman gue aja. Kayak gua mau aja kali ya. Untuk melawan penjajahan ya. Oh, Dennis, lo bakal nikah gara-gara ribut mau ya juga? Apa? Batal nikah gara-gara ribut. Ribut. Enggak, enak aja. enggak enak Justru aja. dia gue selamatin di Amerika. Enggak, batal nikah gara-gara itu lakinya pemabokan. Lagi siang malam mabok, bangun tidur mabok gitu. Gua kan mau mencari laki kan kepala keluarga, imam gitu kan ya yang benar. Kalau misalkan nakodanya aja oleng, kita semua sekapal nanti oleng. Tapi gue rasa lo sampai sekarang berat jodoh bukan gara-gara apa? Gara-gara mulut lo. Gua mah ngaku banget, Kak. Enggak, sekarang gini, coba lo bayangin. Gua kagak ngaku. Kalau jadi laki dia, terus tiba-tiba ribut. Lo tahu kan apa yang terjadi kan? Dibulitin, posko pengaduan ya kan? Gua mah mulutnya bikin ini nih, bikin ngehasut cowok-cowok yang naksir sama gue. Oh, enggak, Boleh. iya makanya harus dapat cowok yang bener yang nggak ada celahnya, nggak ada boroknya. Oh, iya. Kalau ada boroknya udahlah. Enggak. Iyalah. Harus Jadi baik cowoknya sama konten gue. ya kan? Iya. Jadi tapi nanti kenal kalau dari punya dulunya cowok atau punya- punya suami mau kayak maksudnya nggak sih maksudnya pinternya atau bapaannya mau jadi kayak maksudnya nggak Oh, sih? dia mau nyari cowok kaya dia. Carinya yang kaya, punya gedung, punya private jet. Karena gue juga lagi berusaha mencari jodoh dia karena gue minta komisi. Iya. Nih cari cowok yang kaya ya, jangan lupa 20%. Iya, minta komisi. Bang, ada yang mau punya cowok kok bisa 4 aja tapi komisi. Iya. Maksudnya perkenalkan sebagai dulu buatnya program-program yang menarik nih. Iya. Sekarang nih mulai buat lagu yang ini sih bisa trending ya, isi listening gampang didengar. Gak tau, gue sih nggak percaya diri nih lagu ini ya. Nih, sih. Iya, iya. Apakah nanti kedepannya akan jadi produser untuk beberapa artis selain Dennis ini kan baru mulai di Dennis nih. Oh, iya ya. Iya. Biasanya kan gue produserin anak-anak gue doang kan, keluarga gue kan. Kan gua anakku juga. Iya benar. Bukan Dennis mama gue. punya gitu ya. Kasihan banget Cinta punya kakak lu. mungkin jadi gue selama 2 tahun ini juga lagi agak jenuh dengan program-program gue yang setiap hari sama terus. Gue kan dari pandemi udah bukan mulai ngurangin, udah off mundur gitu kan. Dan gue nggak tahu, gue dari kemarin sih TV udah nawarin dari awal tahun kemarin Lebaran, cuman gue masih belum punya feel lagi untuk terjun ke TV. Tapi mungkin akan terjun tapi dengan program jenis yang berbeda. Karena YouTube gue juga sekarang udah berbeda kan. Udah mulai larinya ke bukan hanya entertainment aja tapi hiburan, politik, ke hukum, Edukasi. tapi tetap menghibur, ringan. Sehingga kemarin gue sempat dapat beberapa pinangan dari beberapa partai, katanya Uya mau nggak lo nanti di 2024. Bilang aduh nanti belum, bini gue nggak ngasih. Kan dibilang Uya lo kan sarjana politik FISIP UI. Oh, politik ya? Politik gue. Kita jadi capres sama cawapres aja, Kak. Kita berdua? Iya. 2024? 2024. Partai apa nih? Partai. Bikin sendiri. Iya. Tapi gue ngerasa mungkin ini di musik ini gue mungkin akan mulai lagi kali ya. Iya. Dennis juga kalau nggak salah kita mau keluarin single sendiri lagi ya? Iya, mau keluarin Judulnya single apa nih? lagi. Judulnya Abangku Sayang. Abangku Sayang. Minggu depan. Minggu depan. Kalau mungkin gue treat kita buat apa? Kau harus jadi istriku apa istriku aja deh? Kau harus jadi istriku. Iya. Kamu jadi Kau harus menjadi istriku. Pokoknya kamu harus mau. Ku nggak peduli. Kau harus mau. Terus ceweknya? Ya. Dalam ya. Lanjutin dong. Apa? Lagunya yang tadi mau. Belum apa, Belum lagunya apa. kan dia baru bikin Ini semalam. berdua Astrid main bikin. Ngapa kan harus dia yang lanjutin? Lu jangan kompor lu. Itu lagu lagi. Apa? Abang saya. Coba nyanyi gimana nyanyi? Kasih bocoran deh. Bocorannya, apakah abang sayang? Tolong tunjukkan sekarang di depan semua orang perasaan abang. Nggak di tempat gua. Jadi kabur temponya. Itu untuk siapa nih? Intinya itu ya. Lagunya kayaknya untuk siapa itu Nggak lagu buat itu? siapa-siapa. Nggak, Buat abangnya? abang-abangan semua aja. Abang-abangan gue, emang abang gue cuma satu. Oh, Gue gitu. banyak. Cipta lagu siapa? Cita lagunya ya gue sendiri. Gue bikinin gue lagu dong. Udah gue buatin. Udah. Tentang perempuan itu kan. Iya, Yang iya. hidup Ya, tanpa gadun. hidup tanpa gadun. Ya bener ya kan, Iya, hidup bener. tanpa gadun. Benar. Itu edukasi. Iya, kita harus jadi wanita mandiri, hidup tanpa gadun, nggak jadi beban ya. Iya. Main lagunya. Iya bener. Lagunya di mana lagi ngapain itu mungkin Apa? lagi Oh, iya. lagunya. Lagi Pas di rumah. Ngapain? Lagi di rumah, nontonin YouTube, nontonin orang-orang preskon. Lu bisa gitu ya? Bisa dong, kan? Iya. Ini kan apa tuh namanya, karya kan datang dari mana aja Oh, benar, inspirasinya. inspirasi. Inspirasi datang dari mana aja. Mungkin setelah lagu ini mungkin album segala macam. Apakah
tertarik terus menjadi penyanyi? Kan udah jadi penyanyi gimana sih Mbak? Belum diakuin. Kulitin. Kok ditanya Berkarir menyanyi. berkali-kali lagunya udah 4 kok. Tapi maksudnya kan belum kelihatan boomingnya gitu. Oh. Ada kan belum kata boomingnya, kamu aja nge-update. Wah, cari gara-gara sih Bang. Katanya gede loh. Mungkin dengan Mas Uya baru terlihat musik yang ini. Gitu. Udah kelihatan yang dulu, yang gila itu kan udah yang nonton berapa juta tuh Kak? 4,9 juta. Iya. Dulu waktu gue berantem sama dia juga gue buat lagu kan judulnya Don't Play Play Bosku. Iya. Kamu ya selaku produser sama songwriter, kalau nantinya dari lagu ini ada yang tersinggung, akhirnya entah itu masih kayak ini segala macam. Nggak perlu tersinggung lah, sekarang kita adalah orang-orang intelektual ya. Nah. Dalam arti kata, lu lihat di Amerika, orang yang namanya ngedis lewat lagu, ya kritik sosial lewat lagu tuh banyak. Sampai presiden aja dikritik, nggak ada yang marah. Selama kritik kita membangun, ya kan? Benar. Intinya nggak perlu ada yang baper. Dan di depan sudah ada tulisan disclaimer bahwa lagu ini tokoh dalam lagu ini hanya Adalah fiktif fiktif. belaka. Kalau ada kesamaan cerita atau bukan sengaja, tokoh ini bukan hanya kesengajaan. kebetulan bukan kesengajaan. Itu udah ada disclaimer dan dari awal gue buat lagu ini sebelum rilis udah bilang bahwa lagu ini tidak ditujukan sama satu orang. Betul. Sama ini kritik sosial buat fenomena yang terjadi di masyarakat. Termasuk gue mengkritik diri gue sendiri juga. Mungkin dulu gue orangnya suka flexing, tapi alhamdulillah bukan barangnya bukan palsu misalnya gitu. Oh, dulu suka KW dulu. apa Pakai KW. ya flexing doang. Oh, iya. Iya. Mungkin zaman dulu gue mungkin pernah pakai KW, gue nggak tahu zaman dulu kan masih Nggak kere. mungkin nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Yang belinya nggak kasih tahu. Nggak tahu, saya kan dikasih katanya. Oh gitu. Iya, saya nggak tahu kalau ini KW gitu. Oh, yang belinya lu beli sama siapa? Apa? Juga nggak tahu. Nggak tahu. Aneh. Nah, intinya gitu. Mungkin zaman dulu gue juga pernah menjadi orang yang pemarah, jadi gue mungkin bisa mengkritik diri gue sendiri. Iya kan? Kayak mungkin mengkritik dia juga suka marah-marah, tapi kan sekarang udah terkontrol semua. Intinya gitu, lagu ini kan kritik sosial sebetulnya. Ini suka KW juga. Apa? Apa pakai yang KW juga? Kagak, saya nggak pernah punya barang KW. Pernah satu punya barang KW itu dikasih sama si Medina tuh satu baju. Dikasih Balenciaga. Kalau pakai? Hah? Pakai. Lo pakai? Pakai foto sama dia. Oke. Kok bisa gitu diterima aja gitu yang dikasih? Ya sama- terima aja lah orang dikasih namanya juga. Oh, nggak tahu kalau itu KW. Tahu lah. Terus kemana tuh barangnya? Kecuali kalau gue disuruh bayar gitu, gue baru ngamuk. Orang dikasih ya ambil aja lah kan. Iya. Habis diterima orangnya cabut dibuang. Enggak ada di rumah. Kan dari orang kita harus hargain. Biar gimana juga. Kenang-kenangan. Terus kalau Medina sekarang udah di penjara gimana? Ya bagus dong, makanya itu kan kita harus percaya sama Polri, hidup Polri. Gitu. Ya, presisi. Karena, presisi, ya karena sesuatu yang tidak benar harus dikasih efek jerak biar dia nggak melakukan itu lagi. Dan ini akan menjadi contoh untuk semua masyarakat Indonesia ya Kak ya. Karena yang kasus penipuannya ini belum berjalan ya minggu ini kali. Iya, karena ini kan gue lagi udah ngelaporin, gue udah klarifikasi, saksi semua dipanggil. Kemarin sempat pengacaranya bilang bahwa kasus Uya saya rasa nggak mungkin jalan. Dia kata siapa emang dia polisi? Iya kan orang polisi lagi tenang aja, jangan intervensi polisi ya kan? Iya dia intervensi polisi banget sih kemarin ngomongin kasus kita apa jangan dipindahin ke perintahan Barreskrim, jangan boleh pindahin kasus kita di sini. Terus bisa diatensi Kapolri sama Kapolda. Buset deh. Emang Dan siapa gue sih? aja, gue ngelaporin juga, gue nggak pernah sesumbar bahwa ini kasus bakal jalan, nggak pernah gue. Karena kita serahkan sama polisi, Dennis juga Iya, gitu kan? iya. Lo ngelaporin sampai sekarang tunggu aja. Jangan sampai orang yang saya sudah laporkan dan saya yakin kasus jalan, nanti lihat tunggu panggilan. Artinya ini udah mendahului polisi. Nggak Ya, boleh. Gitu. Kita harus percaya sama kepolisian Indonesia. Pinter padahal nggak kuliah kan? Enggak, kagak. Tapi kok pinter? Pintar makanya. Gue bingung makanya dia kuliah nggak ya? Apalagi kuliah lo. Iya mau ambil Lo kalau paket C. kuliah nanti pakai C habis itu kuliah dong. Kuliah. Kalau lulus ada foto Wisuda dong harus. Bangga nah nanti gua kuliahnya di Bangga, mana? Sarjana iya. hukumnya tahun berapa? Sarjana ekonomi. Iya. Sarjana apa? Lu mau benar-benar. ngambil apa? Hukum. Hukum. Biar gue jadi pembela kebenaran dan keadilan bukan di dunia maya Dan ingat doang. Denis, kalau lo jadi sarjana hukum, lo lulus jadi sarjana hukum tuh belum bisa dibilang pengacara lo. Iya kan mesti 2 tahun 2 tahun magang, habis itu Iya, baru magang. dilantik di pengadilan tinggi. Iya. Dan harus sesuai pengadilan tinggi sesuai dengan Domisili. domisili lo, misalnya lo di Jakarta. Ya gue di Jakarta dilantiknya. Tuh. Dan Pinter misalnya kan lo gue? lulusnya tahun 2023 nanti bulan April. Iya. Berarti lo harus dilantiknya pengadilan tinggi 2 tahun kemudian. 2025 April. 2 Paling tahun cepat. kemudian Iya dong. 2025 dong. Iya. Ya kan, jangan sampai Sebelumnya Mendahului. sebelumnya nggak Iya. boleh. Kalau nggak